teman-teman yang saya banggakan, kembali lagi bersama saya Joy Mitradi. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas modul yang kedua daripada crowd management, yang dimana mempunyai judul yaitu menuntun penumpang ke tempat berkumpul darurat dan tempat keberangkatan, atau assist passengers en route to muster and embarkation stations. Oke, ini kita lewati ya, karena mungkin teman-teman juga sudah mengenal saya dari modul yang pertama. Lalu tujuan pembelajaran juga masih sama, karena ini masih dalam satu diklat keterampilan yang sama, yaitu crowd management. Baik, kita bermula dari latar belakang kenapa IMO atau International Maritime Organization mewajibkan melalui standar training certification and watchkeeping untuk mewajibkan seluruh pelaut yang bekerja di atas kapal penumpang untuk memiliki sertifikat atau kemampuan, dalam hal ini keterampilan crowd management. Yang pertama itu dari tahun 2008 ya, 21 Juni, kapal feri Princess of the Star itu terbalik di pantai Filipina. Akibatnya diterjang oleh angin topan dan lebih dari 800 orang tewas, meninggal atau tewas ya dalam kecelakaan tersebut. Lalu yang berikutnya ada di tahun 2002, tanggal 26 September, kapal feri Senegal terbalik juga di Gambia. Akibatnya lebih dari 1.800 orang tewas. Lalu 21 Mei 96, kapal feri di Lake Victoria di sebelah timur Afrika menewaskan 800 orang. 28 September 94, kapal feri Estonia tenggelam akibat badai di Laut Baltik yang mengakibatkan 852 orang tewas. Lalu 16 Februari 93, kapal feri yang kelebihan muatan penumpang tenggelam di antara Jeremy dan Port au Prince di Haiti. Diperkirakan 500-700 orang tewas. Mungkin kita juga bisa mengambil contoh ya yang dalam waktu dekat belakangan ya, yang di kejadiannya itu di Danau Toba. Mungkin teman-teman juga masih ingat kejadian pada saat itu, karena banyaknya penumpang ya, yang seharusnya kapal tersebut tidak bisa menampung sebanyak dan seberat itu, namun dipaksakan, akhirnya kapal tersebut terbalik dan tenggelam, sehingga menelan banyak jiwa di situ. Lalu 7 April 90, yaitu kejadian kebakaran di kapal feri juga, Scandinavian Star. Lalu 20 Desember 87, kapal feri Dona Paz menabrak kapal tanker MT ya, motor tanker Victor di Filipina. Nah, ini paling banyak ya, 4.340 orang tenggelam dalam hal ini. Nah, lalu 31 Agustus 86, kapal penumpang Uni Soviet. 25 Mei 86, lebih dari 600 orang tewas ketika sebuah kapal feri tenggelam di Sungai Meghna, Bangladesh. 27 Januari 81, kapal Tampomas. Nah, ini kapal Tampomas ini punya lokal ya di Laut Jawa. Mungkin kalau teman-teman bertanya kepada orang tua, mungkin masih ingat kejadian ini ya. 580 orang tewas. 25 Januari 56, 2 kapal penumpang. Lalu 29 Mei 1914. Lalu yang terakhir itu ada yang ikonik ya sampai sekarang, sampai dibuatkan film, dokumenter dan lain-lainnya, itu kapal Titanic yang menabrak gunung di Atlantik dan tenggelam. Nah, mungkin dari sini kita bisa belajar ya teman-teman, bagaimana kejadian kapal Titanic itu. Nah, kurang lebihnya Anda sebagai kru kapal bisa memposisikan
ketika kalian itu berada di kapal Titanic, apa yang seharusnya Anda lakukan. Mungkin Anda bisa menonton filmnya ya. Bagaimana ketika dihadapkan suatu kejadian yang sungguh di luar dugaan. Bahkan sang pembuat kapal tersebut pun dari awal bilang bahkan Tuhan pun tidak akan bisa menenggelamkan kapal ini. Nah, padahal yang namanya musibah itu kan kita nggak ada yang tahu ya. Maka dari itu kita sebagai kru atau awak kapal memang harus betul-betul memahami apa tugas dan tanggung jawab kita, terutama pada sistem keselamatan tanggap darurat. Nah, itu yang harus wajib kalian ketahui. Nah, ini keadaan darurat di kapal. Jadi definisinya adalah suatu keadaan darurat biasanya terjadi sebagai akibat tidak bekerja normalnya suatu sistem secara prosedural ataupun karena gangguan alam. Nah, kira-kira menurut kalian Titanic itu karena sistem prosedural atau karena gangguan alam? Nah, kalau di sini kalau saya boleh menilai ya, sepertinya mereka ini kesalahannya terdapat pada kesalahan manusia. Mungkin kalau teman-teman ingat pada film tersebut ya, ketika seorang pancarwala yang diwajibkan untuk mengontrol keadaan sekitar, ya, mengontrol keadaan sekitar, ada bongkahan es atau tidak, ternyata mereka lalai sehingga pada saat yang berdekatan kapal tersebut tidak bisa mengubah haluannya, sehingga kapal tersebut menabrak batu karang dan akhirnya tenggelam. Nah, bisa jadi juga karena gangguan alam, tapi biasanya ini benar-benar memang faktor yang kesekian lah, karena gangguan alam ini bisa dibilang jarang terjadi, namun ya kita harus tetap waspada ya. Yang namanya cuaca itu kan kita bisa memprediksi sebenarnya, hanya saja ya kembali lagi kepada takdir atau nasib. Nah, keadaan yang lain dari keadaan normal yang mempunyai kecenderungan atau potensi tingkat yang membahayakan baik bagi keselamatan manusia, harta benda maupun lingkungan. Nah, dalam keadaan darurat, dalam kondisi ini kita tidak bicara serta-merta hanya karena harta benda maupun keselamatan manusia, tetapi juga dampak pada lingkungan. Kenapa saya bilang dampak pada lingkungan? Karena ketika kapal tersebut tenggelam atau ketika kapal tersebut bocor dan lain sebagainya, kalian bisa pikirkan biota laut yang ada di dalam akan potensi mati untuk biota-biota laut yang ada di sekitar. Apalagi ada yang namanya tumpahan minyak, itu sangat mengganggu lingkungan hidup sekitar, bahkan pulau-pulau yang terdekat di tempat kejadian tersebut. Lalu pada bulan September 1934, kebakaran berawal dari sebuah loker ruang baca di kapal Morro Castle. Kapal itu membawa 548 penumpang dan awak kapal. Nah, karena gagal memadamkan api, para kru akhirnya meluncurkan 6 skoci dengan kapasitas 408 orang. Ketika diluncurkan, skoci ini hanya membawa 85 orang dan sebagian besar adalah kru. Nah, ini juga tidak patut kita tiru ya. Kenapa? Karena di sini hanya membawa sebagian besar kru. Sedangkan kita di atas kapal tugasnya adalah untuk melindungi penumpang. Maka dari itu kita harus memprioritaskan penumpang. Karena kenapa? Karena nggak semua penumpang itu paham akan cara menanggulangi keadaan darurat. Nah, kita itulah yang memang sudah diberikan pembekalan mengenai keadaan darurat tersebut. Nah, maka dari itu kita harus mengasis mereka semua agar bisa ke master station atau tempat berkumpulnya ya, untuk menaikkan skoci dan sampai bebas daripada kapal yang misal tenggelam atau terbakar tersebut. Nah, sebagian besar dari 227 penumpang tersebut harus bertahan dan mencari jalan ke dek dan kemudian keluar kapal. Kekacauan terjadi ketika orang-orang melompat atau didorong ke laut. Beberapa berenang sejauh 8 mil ke pesisir. 8 mil ini jauh ya. Nah, bisa lebih dari 10 km. Bayangkan
Bagaimana seseorang bisa berenang sejauh itu? Nah, ini kaitannya dengan keselamatan. Jadi mohon untuk teman-teman nantinya ketika bekerja di atas kapal penumpang, kalian harus tanamkan kepada diri kalian bahwa penumpang adalah prioritas. Nah, ini ada macam-macam keadaan darurat di kapal. Yang pertama ada tubrukan. Nah, tubrukan ini biasanya terjadi karena apa? Ya, lebih tepatnya memang karena kelalaian. Padahal di atas kapal kita sebagai perwira ataupun sebagai jurumudi itu tahu bagaimana untuk menghindari tubrukan. Apalagi ada yang namanya regulasi atau collision regulation, yang dimana kita sebagai perwira itu harus mengetahui dan memahami apa yang harus kita lakukan ketika kapal sedang berhadapan, bersilangan, atau crossing situation, kita ingin mendahului. Nah, itu ada di aturan tersebut. Nah, kita juga harus mengetahui dan menerapkan agar tidak terjadi tubrukan. Nah, yang selanjutnya ada kebakaran dan ledakan. Nah, kebakaran ini juga sama. Faktornya mungkin karena kelalaian ketika merokok atau ketika masak, lupa. Nah, itu sangat sering terjadi. Maka dari itu saya minta teman-teman juga harus sering melihat smoke detector. Nah, kalau sudah tidak bekerja atau berfungsi, kalian ingatkan pada perwira di atas kapal. Kalau di kapal niaga itu mualim 3 ya, yang untuk bertugas menangani alat-alat keselamatan. Mungkin kalau di kapal penumpang ada officer khusus di bagian fire. Nah, kalian bisa selalu mengingatkan kepada dia untuk mengecek apakah smoke detector itu berfungsi atau tidak. Nah, lalu ada kapal kandas. Nah, kandas ini juga sama. Biasanya karena faktor kelalaian. Karena tidak tahu pasang surutnya seperti apa, di jam berapa. Nah, dan tidak sering melihat kedalaman daripada laut tersebut, sehingga ketika kapal tersebut memasuki laut yang dangkal, nah ternyata kapal tersebut sudah kandas. Lalu yang berikutnya ada tenggelam. Ini juga banyak faktor ya. Mungkin kalau kita ambil contoh dari Titanic itu karena menabrak batu es. Lalu air masuk ke dalam kapal. Nah, ini kaitannya juga mungkin hampir sama dengan kebocoran ya. Lalu pembajakan bersenjata. Nah, pembajakan ini juga biasanya nanti kalian pelajari ya, selain daripada crowd, atau mungkin kalian juga saat ini sudah memiliki, yaitu apa yang menjadi security awareness training dan seafarer designated duty atau SDSD. Nah, lalu yang berikutnya ada orang jatuh di laut atau man overboard, yang sudah kita bahas juga pada kesempatan yang lalu, bagaimana kita harus tanggap ketika ada orang jatuh ke laut. Lalu yang terakhir ada pencemaran laut, yang dimana biasanya ini disebabkan oleh oil spill ya, oleh minyak yang terdapat pada kapal kita. Nah, penyebab daripada keadaan darurat tersebut itu yang pertama adalah kesalahan manusia. Kita tidak memungkiri ya, sebagai manusia kita juga pasti pernah lalai, pernah lupa, pernah tidak mengindahkan suatu peraturan. Nah, inilah yang harus kita minimalisir. Kita sebagaimana mungkin sebagai orang di atas kapal harus tetap konsisten untuk tetap selalu menjaga keamanan dan keselamatan. Karena itu hal yang paling terutama. Lalu kesalahan peralatan. Nah, kesalahan peralatan ini juga banyak kita temui ya. Nah, kenapa sering terjadi kesalahan peralatan ini? Mungkin banyak orang malas untuk membaca manual. Padahal di seluruh peralatan itu pasti ada cara pakainya. Nah, kita seringkali abai dengan prosedur itu. Padahal prosedur itulah yang menjadi kunci utama kita dalam melakukan pekerjaan dengan alat. Nah, sama seperti halnya juga dengan kesalahan prosedur. Nah, lalu berikutnya ada pelanggaran terhadap peraturan. Nah, ini juga sama ya. Ketika kita abai dengan peraturan yang berlaku, sehingga kita juga bisa mendapatkan akibatnya, yaitu keadaan darurat tersebut.
Lalu ada faktor luar, dan yang terakhir adalah kehendak Tuhan. Nah, upaya untuk mencegah dan mengatasi keadaan darurat tersebut, kita sebagai awak kapal yaitu mentaati peraturan atau disiplin terhadap apa yang sudah menjadi tanggung jawab kita di atas kapal ya. Lalu dedikasi tinggi, yaitu kemauan kita untuk berdedikasi terhadap suatu kejadian. Kita juga jangan takut, tapi kita harus menghadapinya karena itu sudah menjadi tugas dan tanggung jawab. Lalu bagi penumpang, yaitu mentaati peraturan dan memperhatikan pengumuman-pengumuman dan tidak boleh bertindak sendiri. Nah, ini juga penumpang seringkali ya abai dengan apa yang sudah kita jelaskan, kita informasikan. Nah, maka dari itu kita harus melalui pendekatan yang persuasif dengan mereka, sehingga mereka pun mau mendengar apa yang telah kita instruksikan atau informasikan. Nah, teknik mengatasinya, ada tindakan preventif, melaksanakan latihan-latihan darurat, nah, sistem kerja yang aman, laik laut, menetapkan ruang khusus untuk smoking room, monitoring cuaca, dan kondisi fisik serta mental ABK harus terjaga. Nah, yang terutama ini ya, saya lihat di sini yaitu melaksanakan latihan-latihan darurat. Nah, kalian nantinya kalau bekerja di atas kapal pesiar, pasti ada yang namanya drill atau latihan-latihan keadaan darurat. Nah, ini juga harus kalian laksanakan sungguh-sungguh. Setiap apa instruksi, apa yang menjadi skenario, kalian jalani. Dan kalau bisa kalian juga bertukar pikiran atau diskusi dengan teman-teman rekan kerja kalian, apa yang menjadi tanggung jawab mereka. Jadi kalian tidak hanya mengetahui dari satu sisi ya, dari satu tanggung jawab, tetapi tanggung jawab yang lainnya kalian juga harus mengetahui, karena tidak menutup kemungkinan kalian suatu saat akan dibebani tanggung jawab tersebut. Lalu ada sistem kerja yang aman, yang dimana semuanya harus dilakukan berdasarkan peraturan, sehingga nantinya kalian kerja dengan aman. Nah, terlebih juga smoking room, kalian mungkin yang merokok bisa merokok sesuai dengan ruang khususnya tersebut. Nah, kondisi fisik dan mental ABK. Nah, ini juga sangat penting ya. Ketika kondisi fisik kalian lemah, jangan kalian sok kuat, jangan kalian sok sehat. Silakan, kalau memang kalian sakit, bilang sakit. Jujur terhadap diri sendiri. Karena apa? Karena ketika kalian sakit, tidak menutup kemungkinan akan membahayakan teman kalian. Tidak menutup kemungkinan akan membahayakan orang di sekitar. Maka dari itu, kalian harus dalam kondisi fisik yang baik, yang sehat, dalam melakukan pekerjaan. Begitu juga dengan mental. Jangan dikit-dikit minta pulang. Baru 2-3 bulan di atas kapal, kangen rumah, minta pulang. Nah, itu biasanya memang sering terjadi ya. Namun tolonglah, kalau kalian bekerja di atas kapal itu harus dalam keadaan mental yang baik. Sehingga nanti pekerjaan apapun yang kalian lakukan, yang menggunakan alat, atau apapun itu, kalian tidak terjebak dan kalian tidak terkena musibah. Seperti itu. Nah, tugas awak kapal dalam keadaan darurat. Ini secara umum sudah diberikan di master list. Nah, kalian di sini tugasnya yaitu harus betul-betul paham apa yang menjadi tugas kalian di master list. Biasanya di kapal-kapal penumpang itu di kamar-kamar kru juga ditempeli master list tersebut, sehingga kalian harus wajib hafal apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kalian ketika keadaan darurat itu terjadi. Nah, lalu ada penertiban di ganggang dan tangga-tangga. Nah, mungkin banyak kita lihat ya, ketika di kapal penumpang itu banyak sekali orang yang akhirnya nongkrong di ganggang, nongkrong di tangga-tangga. Nah, itu sebisa mungkin kalian sebagai kru, kalian harus menertibkan. Karena apa? Karena kita tidak tahu suatu saat akan terjadi sesuatu, justru ganggang tersebut atau tangga-tangga tersebut yang menjadi penghalang bagi penumpang untuk keluar ke arah tempat berkumpulnya keadaan darurat tersebut atau master station tersebut. Nah, lalu yang selanjutnya dia membantu penumpang menuju dan naik skoci. Nah, itu tadi yang saya bilang ya,
ketika kita menjadi seorang kru di atas kapal penumpang khususnya, nah kita harus membantu mereka, assist mereka, jemput mereka sesuai dengan ketentuan yang ada ya. Kita harus tetap memperingati mereka untuk segera naik ke sekoci. Nah, mungkin kalian juga ingat pada kejadian Titanic itu ya, yang diprioritaskan yaitu anak-anak dan ibu-ibu. Nah, itu tetap ya kalian lakukan. Bagaimana caranya agar semua penumpang yang ada di atas kapal bisa naik ke atas koci untuk meninggalkan kapal. Lalu membagi rompi penolong pada para penumpang. Nah, ini juga penting karena life jacket itu gunanya sangat baik ketika nanti kalian jatuh ke air. Rompi penolong inilah menjadi alat satu-satunya yang membuat kalian mengapung. Walaupun kalian bisa berenang, tetap saja kalian kuat. Kalian juga tidak akan kuat. Seberapa lama sih kalian kuat di dalam air kalau tidak menggunakan rompi penolong? Nah, ini ada sub materi daripada modul yang ini, yaitu assist passengers en route to assembly and embarkation station. Nah, ini adalah kita fokus kepada assist ya, atau membantu penumpang. Nah, untuk bagaimana caranya, yaitu yang pertama mengeluarkan perintah yang jelas dan meyakinkan. Kalau memang kalian ingin memerintahkan seseorang atau orang banyak, itu memang harus melalui perintah yang jelas dan meyakinkan. Jangan ketika kalian memerintahkan seseorang, tadinya kalian suruh ke master station, nah kalian berubah lagi suruh mereka ke Monkey Island misalkan, ke tempat yang lain, ke deck A, ke deck B, dan seterusnya. Nah, kalian itu harus sesuai dengan perintah. Nah, maka dari itu kalian di sini wajib tadi yang seperti saya bilang, kalian harus melaksanakan latihan atau drill tersebut agar kalian tahu kemana penumpang pergi ketika kejadian bahaya darurat tersebut. Nah, lalu membangun kewibawaan. Kewibawaan ini memang tertanam dari diri masing-masing kalian ya. Maka dari itu kalian harus belajar mengenai perintah-perintah ini agar kalian bisa berani dalam memerintahkan beberapa orang atau penumpang dalam hal ini. Lalu ada yang selanjutnya, yaitu dengan cara berdiri lebih tinggi. Nah, ketika kalian berdiri lebih tinggi daripada mereka, contoh kalian naik ke atas meja atau kursi atau apapun itu, kalian akan lebih diperlihatkan oleh penumpang-penumpang yang lain. Dan kalau bisa, nah selanjutnya ya, ini ada memberikan perintah dengan singkat, jelas, sederhana, tidak berteriak-teriak, dan tenang untuk melanjutkan perintah, serta percaya diri. Lalu yang paling terpenting yaitu gunakan pakaian dinas atau atribut yang lain. Nah, karena apa? Karena penumpang cenderung mengikuti perintah daripada petugas atau kita sebagai kru jika kita memang menggunakan pakaian yang selayaknya, gitu ya. Jadi walaupun kalian di situ pada saat itu jam istirahat, lalu ada keadaan darurat, langsung kalian harus tetap menggunakan pakaian dinas, karena di situ kalian sudah bertugas sebagai asis daripada penumpang. Nah, begitu juga dengan mengendalikan penumpang di koridor, tangga, dan tempat lewat. Nah, ini kalau bisa sesuai antrinya sesuai, dan tetap tenang, karena itu adalah kunci utama dalam menyelesaikan permasalahan bahaya darurat. Rute alternatif. Nah, pada keadaan darurat misalnya kebakaran, kejatuhan sampah, dan sebagainya, rute evakuasi mungkin bisa jadi tertutup ya. Mungkin karena terlalu ramai, atau sebaliknya, atau tertutup karena alasan sesuatu, pintu rusak, dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu awak kapal harus mencari rute alternatif yang berada di bawah tanggung jawab daripada awak kapal tersebut. Nah, kalian jika terdapat kejadian seperti ini,
kalian juga harus mencari rute alternatif. Kenapa? Karena kan kalian yang tahu kapal tersebut seperti apa, seperti yang sudah saya jelaskan juga di modul pertama ya. Kalian itu harus familiar dengan denah daripada kapal kalian. Di mana dek A, dek B, dek C dan lain sebagainya. Kalian tuh betul-betul harus sudah hafal di luar kepala kemana saya dan penumpang tersebut bisa keluar daripada akomodasi atau ruang-ruangan yang bisa untuk menjadi jalan keluar, seperti itu ya. Nah, ini ada berkebutuhan khusus ya, atau evakuasi bagi orang yang cacat. Nah, biasanya kebanyakan penumpang mengikuti petunjuk dan akan menuju ke master session bila mereka dalam kategori sehat. Nah, bagaimanapun sesuatu dapat terjadi, sehingga orang yang cacat seperti cacat mental maupun fisik akan kesulitan dalam mencari jalur evakuasi. Maka dari itu, kalian sebagai kru di atas kapal, mungkin nanti baiknya ada kru yang dikhususkan untuk mempunyai tanggung jawab, yaitu mengevakuasi orang-orang yang cacat. Nah, bagaimana kalian mengetahui orang cacat tersebut? Kalian harus punya data. Kenapa? Karena ketika penumpang tersebut naik ke atas kapal itu ada namanya checking ya. Nah, disitulah kalian harus betul-betul checking siapakah yang mempunyai cacat mental atau fisik tersebut. Kalian harus mengetahui letak-letak kursi roda dan lain sebagainya ya, untuk membantu penumpang tersebut karena mereka ini keterbatasan. Nah, kalian harus prioritaskan mereka sehingga mereka bisa lebih diberikan prioritas dalam hal keselamatan. Nah, mencari tempat evakuasi. Beberapa penumpang tidak mendengar perintah evakuasi dan mereka tetap di kamarnya. Nah, ini yang salah ya. Kebanyakan juga orang-orang ketika menghadapi keadaan tersebut mungkin takut atau pasrah akan keadaan. Nah, akhirnya mereka tetap di kamarnya. Nah, padahal prosedurnya itu mereka harus segera keluar ke master station. Maka dari itu kita sebagai kru di atas kapal, kita harus mencari mereka ke sudut manapun. Kita harus mencari ke kamar-kamar. Nah, kalau bisa kita cari sweeping lah bahasanya ya. Kita harus sweeping mereka di mana mereka berada agar mereka bisa terselamatkan. Lalu pengawasan lalu lintas penumpang. Nah, ini yang tadi saya bilang ya. Jadi pada saat keadaan darurat itu jalur-jalur evakuasi kalau bisa tidak ada pengganggu sama sekali. Mungkin kalian tahu kapal penumpang di Indonesia ya, banyak sekali tuh pedagang-pedagang atau pengamen-pengamen. Nah, itu memang harus ditertibkan. Kenapa? Karena hal-hal yang seperti itulah yang bisa mengganggu jalannya evakuasi. Ketika keadaan darurat terjadi, akhirnya karena jalur evakuasi tersebut tidak bisa dilalui sehingga banyak korban yang berjatuhan. Nah, sama halnya seperti kejadian Stadion Kanjuruhan di Malang yang kalau kalian tahu ya, banyak yang meninggal di situ supporter karena kehabisan nafas. Nah, sama halnya ketika pintu tersebut dihalangi atau mungkin padat karena banyaknya orang, akhirnya tidak ada bisa satu yang lolos. Akhirnya mereka semua meninggal akibat kehabisan nafas. Nah, maka dari itu jangan sampai terjadi hal yang serupa. Nah, penumpang juga dapat dipakai sebagai penolong jika keadaan tidak memungkinkan. Kriteria penumpang yang dapat dimintai bantuan yaitu yang sebagai berikut. Yang pertama, dia harus tenang. Bagaimanapun juga orang yang tenang akan lebih berpikiran jernih. Orang yang tenang akan mempunyai niat atau tindakan yang baik sehingga mereka bisa dijadikan sebagai penolong. Yang kedua yaitu fisiknya baik atau sehat. Jangan orang yang fisiknya sedang lemah, sedang panik kalian jadikan sebagai penolong. Nah, tidak bisa. Nanti bukannya menolong malah dua-duanya yang atau penumpang yang tadinya mau ditolong malah jadi sama-sama
tidak bisa tertolong. Nah, selanjutnya adalah berpengetahuan tentang situasi darurat. Nah, di sini misalnya tentara, petugas pemadam kebakaran, atau bantuan kesehatan. Nah, jadi kalau memang ada petugas-petugas yang sudah kalian rasa cukup pemahamannya terhadap situasi darurat, nah, kalian boleh meminta mereka untuk menjadi penolong. Karena apa? Karena tidak mungkin sebegitu banyaknya penumpang, kalian kru, katakan 10 atau 20% dari penumpang. Bagaimana kalian bisa menghadapi kan? Nah, maka dari itu kalian juga bisa meminta bantuan kepada orang-orang tersebut. Baik, mungkin itu ya dari modul kedua ini, karena memang di sini hanya sebatas pengetahuan bagaimana kalian mengasis penumpang untuk mereka bisa berkumpul di master session atau pintu-pintu keluar yang ada di atas kapal. Nah, ini ada soal yaitu yang bisa saya berikan. Jika terjadi suatu keadaan darurat, apa yang harus Anda lakukan selaku kru di atas kapal? Nah, mungkin ini akan kita diskusikan nanti ketika ada sesi diskusi. Tolong dicatat dan dikerjakan. Terima kasih. Itu penjelasan daripada modul 2 dari saya. Semoga kalian bisa memahami apa yang sudah saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.